Hi everyone. Hai. Good morning. Morning. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kita kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa bersama berkumpul di aula SMA Negeri 1 Tewang Salanggaring dalam rangka penyuluhan peran remaja dalam pencegahan stunting. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Mardianus, saya dari Ekskul PIK Remaja Sengalang Muda SMA Negeri 1 Tewang Salanggaring. Adapun materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu apa itu stunting, peran remaja dalam upaya pencegahan stunting, mengapa remaja yang harus bergerak dalam upaya pencegahan stunting, cara mencegah stunting, apa stunting di Indonesia, dan yang terakhir dampak dari stunting. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu stunting. Stunting adalah suatu kondisi yang ditandai oleh tingkat pertumbuhan yang tidak normal, kurangnya gizi dan kekurangan nutrisi yang terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun. Stunting sendiri terjadi akibat kurangnya asupan gizi yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Hal ini dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental pada anak. Selanjutnya, mengapa remaja yang harus bergerak dalam pencegahan stunting? Kira-kira teman-teman yang ada di sini ada yang tahu? Hal ini dikarenakan stunting masih menjadi isu besar. Upaya pencegahan stunting terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah maupun swasta, berbagai kalangan, orang tua maupun anak-anak muda seperti kita. Saat ini, anak-anak muda banyak dilibatkan dalam berbagai program, tak terkecuali pencegahan stunting. Anak muda di Indonesia mulai mendominasi jumlah penduduk milenial atau Gen Z dan post Gen Z sebesar 173,31 juta jiwa atau 64,69%, dan penduduk tua generasi X, baby boomers dan pro 88 sebesar 94,69 juta jiwa atau 35,31%. Perkiraan ini diambil di tahun 2020. Mengapa remaja yang harus bergerak dalam upaya pencegahan stunting? Hal ini dikarenakan remaja adalah generasi masa depan yang dapat membantu mencegah stunting. Mereka dapat membantu menyebarkan informasi kepada orang tua tentang pentingnya nutrisi dan asupan gizi yang tepat. Selain itu, remaja juga dapat memberikan edukasi kepada anak-anak di sekitarnya tentang pentingnya makanan sehat dan meningkatkan kesadaran menghentikan stunting. Selain itu juga, remaja memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting. Mereka dapat menyebarkan informasi tentang pentingnya asupan nutrisi yang tepat bagi anak-anak di sekitarnya. Remaja juga bisa dapat mengajak teman-temannya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah stunting. Bagaimana kondisi pemuda di Indonesia saat ini? Menurut Susenas tahun 2020, ada beberapa kondisi pemuda di Indonesia saat ini yang menjadi perhatian, yaitu hanya ada 6 dari 10 rumah layak huni dilihat dari 4 hal, yaitu sanitasi, air minum, kebersihan, dan material. 25,70 pemuda di Indonesia merokok. 1 dari pemuda usia 16 sampai 18 tahun tidak bersekolah. Dan yang terakhir yaitu sebesar 41% perempuan muda yang pernah kawin di usia 16 sampai 18 tahun pernah dan sedang mengikuti program KB. Sebesar 43% tidak pernah. Partisipasi perempuan muda pernah kawin di usia 19-30 tahun justru lebih tinggi. Selanjutnya, angka stunting di Indonesia. Menurut data daripada Pusat Statistik, angka stunting di Indonesia tahun 2018 sebesar 37,2%. Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari 1 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting. Angka ini meningkat dibandingkan dari tahun 2017 yang sebesar 36,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada banyak yang harus dilakukan mengurangi angka stunting di Indonesia.
di mana menurut SKAP 2019 kasus stunting sebesar 27,6%. Dan ketika di tengah pandemi waktu itu, para ahli memprediksi stunting di Indonesia akan naik. Apa yang harus dilakukan pemuda? Menurut Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, mengatakan bahwa yang harus dilakukan pemuda Indonesia yaitu pertama adalah menjaga kesehatan diri sendiri dengan olahraga, makanan sehat, dan dengan gizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi, tidak merokok, dan tidak kabza. Kedua, mempersiapkan diri menjadi anggota keluarga yang mandiri secara sosial maupun ekonomi. Yang terakhir, pemuda bisa berperan aktif dalam pencegahan stunting dengan menjadi first educator, memberi edukasi dan informasi tentang stunting. Dampak dari stunting. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu dampak dari stunting sendiri? Jadi dampak dari stunting tidak hanya di fisik dan juga tidak di psikis. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki masalah dalam belajar, memori, dan konsentrasi serta masalah dalam berkomunikasi. Stunting juga dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti masalah kardiovaskular, diabetes, dan masalah kesehatan mental. Cara mencegah stunting. Cara mencegah stunting yaitu dengan memperhatikan gizi ibu hamil 1000 hari pertama dari mulai konsepsi atau di masa kandungan sudah dimonitor hingga anak lahir diberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, dan ketika MPASI diberikan makanan yang bergizi dan juga faktor kebersihan lingkungan menjadi salah satu cara mencegah stunting. Mencegah stunting juga dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa anak-anak mendapatkan nutrisi yang tepat. Dari orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan asupan gizi yang seimbang dan juga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang tepat, dan memastikan bahwa anak-anak mereka dapat mendapatkan imunisasi yang tepat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini kira-kira teman-teman ada yang bisa menyimpulkan tentang materi yang saya sampaikan hari ini? Baik, dampak stunting di Indonesia telah menyebabkan masalah kesehatan yang luas dan kompleks yang dapat mempengaruhi kualitas hidup generasi berikutnya. Angka stunting tahun 2023 harus menjadi titik balik untuk mengurangi risiko stunting di Indonesia dengan memperkuat intervensi kesehatan dan gizi yang tepat. Sekian materi yang saya dapat sampaikan hari ini. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.